Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke kajian kehidupan perjalanan setelah kematian. Masih bagian hisab. Sekarang tentang kisos kepada orang-orang zalim. Pada hari kiamat, setiap jiwa dibalas sesuai dengan perbuatannya. Kemudian di hari kiamat itu orang-orang itu bersengketa di sisi Rabb kalian, berusaha untuk mendapatkan haknya, karena Allah sudah berjanji bahwa semua orang akan mendapat haknya secara sempurna di hari pembalasan. Kita bagi kisos ini menjadi dua dulu. Yang pertama adalah kisos di antara hewan. Di antara Al-Hakim, keadilan Allah, Allah mengumpulkan dan Allah membangkitkan dan mengumpulkan hewan-hewan di padang mahsyar. Kemudian diselesaikanlah urusan mereka. Abu Hurairah berkata dalam Sahih Muslim, sungguh kalian akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya. Saya sudah sampaikan, hak-hak itu bisa berupa harta, tanah yang dirampas secara zalim, kemudian harga diri yang dijatuhkan di depan umum, nanti akan dikembalikan kepada pemiliknya. Termasuk kambing yang tidak bertanduk mengkisos kambing bertanduk. Jadi ceritanya, nih si kambing yang satu ini nggak ada tanduk, kemudian lagi jalan-jalan dia ditanduk oleh diseruduk sama kambing lainnya yang mentang-mentang dia punya tanduk. Si kambing yang tidak bertanduk ini nggak bisa melawan kan, di dunia ini nggak ada tanduknya. Nah, jadi nanti kesempatan dia buat mendapatkan keadilan tuh di akhirat. Bayangkan sampai sedetail ini. Setelah selesai urusan di antara para hewannya, semua sudah mendapatkan keadilan, mereka berubah menjadi tanah, menjadi debu. Mungkin seperti film Avenger kali ya. Jadi debu tertiup angin. Nah, orang kafir melihat hewan-hewan berubah menjadi tanah, jadi mereka pengen. Allah berfirman dalam Quran bahwa orang-orang kafir ini berharap mereka bisa menjadi tanah saja, nggak usah mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat. Mereka sudah dapat indikasi mereka akan berakhir di mana kan selama di alam barzah. Nah, disinilah hal-hal yang perlu kita pikirkan dari sekarang, bahwa keadilan itu akan kembali pada diri kita. Jadi orang yang terzolimi tidak bisa mendapatkan haknya, jangan khawatir, nanti akan ada keadilan. Nah, kemudian yang kedua, kisos di antara manusia. Firman Allah, barang siapa yang memukul dengan cambuk dengan zalim, dia akan dikisos di hari kiamat. Kemudian di sini kita belajar bahwa tidak ada satupun perbuatan yang lepas dari catatan, dan semua akan diadili secara detail. Yang menarik adalah bagaimana tata cara kisos nanti di akhirat. Jadi ada dua tata caranya, yaitu pertama, kita bayar kezoliman itu dengan pahala.
Jadi orang yang dizolimi akan menerima bayaran keadilannya dengan pahala. Rasulullah SAW berkata bahwa siapa yang dulunya punya kezoliman, menjatuhkan harga diri kawannya, hendaknya dia minta dihalalkan di hari ini. Hari ini maksudnya di kehidupan ini, selama dinar dan dirham masih berlaku. Karena nanti akan sangat merugikan. Jadi nanti di hari akhirat Rasulullah SAW melanjutkan akan diambil amal soleh sesuai dengan kadar zolimnya. Nah, kalau tidak ada kebaikan, maka diambillah dosa-dosa si orang yang dizolimi dan diberikan kepada orang yang menzolimi. Kemudian ada terusannya adalah hadis yang lain adalah, tahukah kalian orang yang muhlis itu, orang yang bangkrut itu? Nah, orang yang bangkrut adalah orang yang sudah melakukan banyak amal baik, tapi dia sering zolim kepada orang lain, sehingga amal kebaikannya itu habis untuk membayar kezolimannya itu. Nah, jadi itu tata cara yang pertama, kita bayar dengan pahala dan dosa. Tata cara yang kedua, bagaimana kalau kedua-duanya itu sama-sama zolim? Sama-sama zolim, biasalah kita kan kadang-kadang kalau mamanya disakitin, balas kan? Jadi ada dua kemungkinannya. Kalau nilai kezolimannya sama, balasan kita itu sama dengan apa yang dia buat. Mamanya kita dipukul, pipi kita balas pukul, pipi kita sekali, pipinya sekali juga. Nah, maka sama, maka nanti akan impas. Nah, gimana kalau umpamanya satu orang lebih besar kezolimannya dibanding yang lain? Maka dia akan mentransfer pahalanya. Siapa yang lebih zolim akan bayar dengan pahalanya. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah bagaimana ceritanya kalau muslim zolim terhadap orang kafir. Menarik kan? Sebab orang kafir akan berakhir di neraka. Jadi Abdullah bin Umar berkata dalam hadis riwayat Ahmad, tidak akan ada ahli neraka masuk neraka sampai haknya diambil dari penghuni surga. Jadi dia akan mendapat haknya. Orang-orang kafirnya akan mendapat haknya. Bisa jadi dosanya ditransfer kepada muslim, atau yang lain yang kita mungkin tidak tahu. Baik, itu dulu kajian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.